Puji nama Tuhan, selamat pagi. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kita boleh ada saat pagi hari ini untuk sebentar kita mau menyembah memuji nama Tuhan. Saya undang untuk kita semua boleh bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah kita. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan, menikmati anugerah Tuhan dan menikmati kebaikan Tuhan. Kita naikkan pujian kita, Ku Cinta Kau. Ku
sangat-sangat bersyukur dan berterima kasih ya Bapa. Kalau kami Tuhan, sejak pagi kami terbangun sampai kami terbalik Tuhan, kami masih bisa menikmati kasih-Mu Tuhan. Kami masih bisa menikmati kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas nafas hidup yang masih Kau berikan bagi kami sampai hari ini Tuhan. Kami mau Tuhan tetap setia mengikuti Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan Yesus kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus kalau pada saat pagi hari ini kami sudah menyiapkan hati kami, suara kami, pendengaran kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati pada kami pada saat pagi hari ini Tuhan. Kami pulang bukan dengan sia-sia Tuhan, tapi kami pulang membawa kemenangan daripada-Mu Tuhan, membawa sukacita, damai sejahtera, bahkan kesembuhan yang daripada-Mu Tuhan. Kami percaya semuanya itu kami terima hanya di dalam Engkau saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah kami pada yang banyak bersama ini Tuhan, agar kami Tuhan senantiasa dengan hati kami, dengan apa yang kami punya Tuhan, kami rindu Tuhan Yesus melayani Engkau Tuhan, karena kami tahu Tuhan Engkau yang layak kami puji dan kami sembah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Tuhan Engkau memberkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan. Kami tidak izinkan Tuhan kuasa-kuasa apapun yang ingin mengganggu ibadah kami pada saat pagi hari ini Tuhan. Kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami cooking Tuhan Yesus. Kami hanya izinkan Tuhan kuasa-Mu Tuhan yang menguasai tempat ini, bahkan terlalu lebih menguasai hati dan pikiran kami Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan sebelum yang selalu sebelumnya kami, agar kami boleh layak dan berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Kami akan mulai ibadah kami hanya dalam satu nama yang Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk. Ada haleluya, amin. Kita mau mengakui bahwa kebaikan Tuhan sangat besar bagi hidup kita. Amin. Saya pribadi mengakui bahwa kebaikan Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup saya. Dan saat pagi hari ini juga kita bersyukur dan kita mau mengakui bahwa Tuhan Yesus sangat baik dalam hidup kita. Dia sangat baik, bahkan teramat baik dalam hidup kita. Kita nyanyikan pujian kita, tiada berkesudahan.
dalam hidup kita. Kita akan sambung lagi dengan pujian di hadapan kemegahan-Mu, dan saya undang untuk kita semua boleh bangkit berdiri. Kita bersama-sama bersuka cita menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Bahkan teramat baik dalam hidup saya dan saudara. Amin. Aminnya kayaknya sedikit. Amin. Puji nama Tuhan. Sungguh Tuhan Yesus baik. Atas kebaikan Tuhan, saya undang bagi saudara-saudara yang menyaksikan kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan untuk maju ke depan. Ayo, ada yang pesan kiri? Ada? Dari sekian ribu? Oh, enggak ada. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus baik. Kalau nggak ada, saya undang untuk pujian kaum pria. Yang merasa pria, saya undang untuk maju ke depan. Puji nama Tuhan.
Puji nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita naikkan pujian Gandol Gusti. Karena Tuhan Yesus berikan setia kepada kita.
Meskipun hariku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolongku
Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Banyak yang tidak hadir pada pagi hari ini, tapi banyak juga yang tidak hadir muncul. Puji Tuhan ya. Jadi sip-sipan gitu ya. Kayak pegawai Indomaret. Puji Tuhan, hari ini luar biasa. Saya tadi pagi jemurin baju, itu ada terelep-terelep kayak di tempat lain hujan. Di daerah mana yang hujan? Nggak ada ya? Jadi saya jemur baju tuh ada kayak kilat-kilat di daerah mana? Saya bilang hujannya di mana? Gitu. Mau jemur baju apa enggak? Jemur baju apa enggak? Tapi saya jemur. Puji Tuhan, cerah hari ini. Secerah hati Bapak Ibu Saudara. Amin. Walaupun kita banyak ujian, ya. Nanti juga anak-anak SD, SMP, SMA tanggal 2 akan ujian, ya, betul? Persiapkan, saya bilang ke Tasya, persiapkan dari sekarang. Karena sistem dulu zaman itu ada SKS ya, sistem kebut semalam, ya. Nanti pas besok pagi bangun tidur ontok semua itu yang dipelajari. Apalagi pas ketemu teman, wah jatuh semua itu pelajarannya. Nah, persiapkan ya anak-anak muda yang hadir pagi hari ini. Kalian sudah harus bisa mengatur waktu, ya. Ada waktunya tiktokan, ada waktunya belajar, ya. Ada porsi masing-masing, tapi harus lebih besar belajar karena kalian semua yang muda-muda telah belajar, ya. Puji Tuhan. Hari ini kita mau buka dalam Matius 24, Matius pasal 24 ayat yang ke-13. Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan ini kunci penting sebagai orang percaya. Mungkin kita nggak menang tiap hari melawan iblis. Kita mungkin menghadapi masalah, mungkin tidak selamanya kita menang. Walaupun kita punya atribut orang percaya lebih dari pemenang. Tapi ada kalanya kita itu turun, ya, kecewa. Tapi Tuhan Yesus katakan, gak apa-apa. Engkau down misalnya imannya mungkin agak-agak goyah karena persoalan, mungkin agak-agak galau mungkin minggu ini. Tetapi ingat selalu firman ini ya Bapak Ibu Saudara, orang yang bertahan aja. Mungkin kita hari itu gak bisa doa karena besarnya masalah yang kita hadapi. Kita sampai gak bisa ngomong apa-apa. Tapi Yesus berpesan, bertahan aja. Bertahan sampai pada kesudahannya. Bertahan sampai ujian kita selesai. Bertahan sampai masalah kita selesai. Maka kita akan selamat. Amin. Ya. Jadi kalau misalnya saya dan saudara ada di titik terendah dalam hidup kita karena persoalan, ingat aja, bertahan aja. Jangan mundur, diam aja dulu di tempat. Ada kalanya kita menghadapi persoalan tuh kita nggak bisa ngapa-ngapain saking besarnya masalah. Firman Tuhan katakan bertahan aja lah. Kita nggak bisa nyerang, kekuatan kita habis, terforsir karena satu masalah. Bertahan. Maka ketika engkau bertahan dan tenang, kita akan diselamatkan. Kita memang sudah diselamatkan oleh darah Yesus, oleh salib Kristus, ya, pengorbanan. Tapi keselamatan akan jadi sempurna ketika saya dan saudara bertahan sampai akhir. Itu penting. Saudara mungkin boleh mengawalinya dengan berapi-api, dengan semangat. Ya, Idul Fitri waktu pertama kali kenal Yesus, pasti semangat, pasti jatuh cinta. Kata Tuhan Yesus baru bulan madu. Ya betul. Awal pernikahan pasti yang ada kita senyum-senyum, ya. Kita gembira bersama pasangan. Itu masih bulan madu. Madunya habis, datanglah badai kehidupan di situ. Ujian akan harus saya dan saudara selesaikan. Nah, untuk bertahan sampai akhir, pertanyaannya gitu kan? Gimana kajian saya bertahan sampai akhir? Masalah datang terus tiap hari, silih berganti. Kadang-kadang datangnya berkelompok.
menilai, oh tahan uji Bunda Roni ini 60%, nggak bisa, nggak kelihatan, nggak ada alat ukurnya untuk mengukur ketahanan seseorang dalam menghadapi ujian, nggak ada, betul? Antara ini bisa lihat, oh ketahanan suami saya segini, nggak bisa dilihat, nggak bisa kelihatan oleh kasat mata. Ketahanan seseorang terhadap ujian akan terlihat ketika ujian itu datang, baru kelihatan. Saudara, kalau di sini semua sesama orang Kristen di gereja, oh haleluya, betul? Sama kan? Oh haleluya, puji Tuhan, bersuka cita, nggak kelihatan ketahanannya, kualitasnya. Ketahanan itu berbicara tentang kualitas iman saya dan saudara di hadapan Tuhan. Nggak kelihatan kalau di gereja, semuanya pasti akan terlihat rohani. Diem anteng, oh haleluya, puji Tuhan, betul? Tapi akan terlihat ketika sakit penyakit datang, responnya gimana? Ketika masalah keluarga muncul, reaksinya gimana? Ketika badai kehidupan menerpa ekonomi saudara, baru kelihatan ketahanan saya dan saudara di hadapan Tuhan. Aduh, gimana ya Kajin? Kan masalah nggak bisa kita prediksi, betul? Gimana kita mau tahu kalau minggu depan nanti dapat masalah ini? Ibu Fitri tahu kan? Tahu nggak mau kehilangan suami? Enggak tahu. Kita nggak tahu mau kehilangan Om Ferry. Nggak tahu. Karena masalah itu, ujian itu datang nggak minta izin dulu. Permisi ya Tante No, ujian mau datang gitu. Kan? Nggak ada permisi. Makanya firman Tuhan katakan kita harus siap setiap saat. Seperti kalau saya dan saudara beli barang, kan? Beli barang. Ada yang baru kalau saya, misalnya kita searching di Shopee, di Lazada, itu penampilannya bagus-bagus kan? Saya pernah, bukan lagi pernah sih, kadang sering gitu. Bagus ya, harganya murah, betul? Ibu-ibu ini biasanya suka kegoda, bagus, murah, pas datang dipakai sehari, jebol, rusak, betul? Karena ketika kita cuma lihat dengan kasat mata, nggak kelihatan ketanganannya, kualitasnya. Makanya ada barang KW1, KW2. Kok kamu nggak sekolah minggu, Ren? Malah emaknya yang sekolah minggu. Emaknya malah nggak ada, ya. Jadi kita dengar Om Selamat marah-marah. Kalau beli barang penampilannya sama, tapi kualitasnya beda. Seperti saya katakan tadi, saudara dan saya mungkin sama-sama orang Kristen. Betul? Saudara masih Kristen? Masih ikut Tuhan? Masih baca Alkitab? Mau cepat pulang kampung? Siapa yang mau duluan? Ya, kita sama-sama orang Kristen. Mungkin sama-sama pelayan Tuhan berdiri di sini. Tapi ketahanannya beda-beda. Tuh, yang menunjukkan kualitas kita ketika ujian datang. Saya ulangi lagi ya. Ketika masalah datang, ketika sakit penyakit datang, ketika tantangan datang, ketika badai kehidupan datang, ya. Pastikan ketika saya dan saudara diperhadapkan dengan ujian, kita punya ketahanan iman yang kualitas nomor 1. Amin. Coba saudara perhatikan, disadari atau enggak? Lihat deh kiri kanan. Ada teman-teman seiman yang udah mulai hilang. Kenapa? Mulai mundur, atau mulai minggu ini ke gereja, minggu depan enggak, minggu depannya lagi datang, minggu depannya lagi enggak datang. Betul? Lihat deh, perhatikan. Kenapa? Gitu ya pertanyaannya, kenapa? Karena ketika persoalan datang, mereka cuma mungkin lihat manusia, mereka cuma mungkin lihat penampilan, mereka tidak kuat menghadapi masalah, ya sudah, mundur, hilang. Ada seorang triliuner, bukan sekarang sebutannya bukan miliarder lagi kan, udah triliun kalau orang disebut kaya. Betul Pak Sari?
dia CEO dari produk yang namanya, saudara kalau lihat GmbH, nah itu dia CEO-nya di Jerman. Ya. Pada tahun 2007 perusahaannya itu dia punya kekayaan ya saudara, 450 apa itu? Tahu nggak? 450 triliun. Aduh, saya mikirnya pusing dulu. Itu duit apa campur daun? Kekayaannya ya 450 triliun. Kita berapa? Ya, tahun 2007 si Adolf Merkel ini yang punya kekayaan 450 triliun, perusahaannya mengalami krisis, ya, terguncang dan akhirnya dia jatuh bangkrut. Tapi bangkrutnya Adolf Merkel enggak miskin-miskin banget, enggak habis semua, enggak, menyisakan 20 triliun. Jadi dari 450 triliun sisa berapa? 20 triliun. Itu di Indonesia termasuk orang paling kaya kan? Orang kaya kan? Tapi seorang Adolf Merkel yang tadinya punya kekayaan 450 triliun, perusahaannya bangkrut karena krisis ekonomi, dia nggak kuat. Tahu apa yang dia lakukan? Dia melakukan tindakan bunuh diri dengan menabrakkan dirinya ke kereta api. Kata Revi, yang 20 triliun buat saya aja kajian, saya nggak akan bunuh diri, bener. 20 triliun loh. Ya Pak Senior, dapat berapa motor itu sama asbes. Pokoknya saudara kalau deket-deket Pak Serianto, semua disuruh pakai asbes. Lama-lama kita disuruh pakai sepatu dari bahan baku asbes, pakai baju dari asbes. Saya payung Besti ditawarin, Bu, ini udah mulai bolong nih, ganti asbes. Ya Bapak aja bikinin itu payung dari asbes, bentuknya payung, dibikinin, saya beli. Semua disuruh pakai asbes. Ibu Lisa ditawarin nggak? Oh nggak berani. Semua ditawarin, coba deh. Dok Johan, ngobrol aja sama Pak Ferianto. Nanti kamu ditawarin asbes, itu rumah mau dibenerin enggak? Gitu. Bukannya Pak Ferianto itu seneng lihat-lihat yang bocor, yang bolong, itu seneng. Karena itu celah bagi dia untuk ya. Nah, 20 triliun loh saudara. Bagi kita itu masih banyak, bukan lagi masih banyak banget Ceris kok ada 20 triliun? Ada, amin ya, amin, berarti ada 20 triliun dia bunuh diri. Kasih aja ke kita ya, kita bagi berapa miliar ewang ya, kita gak akan bunuh diri, bener. Janji Tuhan gak akan bunuh diri, enggak. 20 triliun loh saudara. Jadi dari 450 triliun hartanya tersisa 20 triliun, bunuh diri. Jadi ketahanan itu tidak tergantung dengan harta kekayaan yang kita punya. Banyak orang-orang artis Korea banyak yang bunuh diri loh, betul? Karena ketahanannya rapuh. Lihat saingan sedikit yang muda lebih dari dia, takut, makanya bunuh diri. Siapa anak-anak muda yang tahu artis Korea yang bunuh diri? Siapa kira-kira? Rizka tahu? Oh itu Warcina ya, banyak kan kalian dengar, oh, bapak-bapak masa ditanya artis Korea nggak pada tahu ya. Tahunya Ruri Pesolima siapa? Ya, nah pertanyaannya ada 4 macam ujian. Kalau anak sekolah ada berapa macam ujian? 2. Apa aja? Apa? Jenis ujian di sekolah ada berapa? Praktek tertulis, ada lagi? Kalian siswa apa sih? Kok nggak tahu jenis ujian di sekolah kalian?
Enggak tahu. Terus ikut ujian berdasarkan cuma formalitas aja katanya, yang penting naik kelas, lulus, orang tua seneng gitu ya. Jenis ujian, ya udah, nama ujian. Pertengahan sama akhir itu mau waktu ujian kan? Ya udah, mungkin di sekolah ada ujian matematika, itu kayak jawabnya. Oh, matematika. Apa sekarang? Soalnya kurikulumnya tiap itu ganti. Ini menteri yang baru ganti lagi kan? Ada kurikulum merdeka, ada kurikulum belum merdeka. Oh, apa? Nah, saya bingung banget. Kurikulum merdeka lah, nggak tahu kurikulum apa lah. Yang penting mah sekolah lah, mau kurikulum apapun yang kamu hadapi, nggak apa-apa. Ini menteri baru ganti lagi loh saudara kurikulumnya. Jadi dalam satu sekolah, ya kan, SMA, ada yang kurikulum merdeka, ada yang kurikulum. Nah, tuh ada dua kurikulum. Jadi mereka ujiannya juga beda berdasarkan kurikulum yang mereka pelajari. Ya. Nah, dalam kehidupan saya dan saudara, saya mengelompokkan 4 aja lah. Kalau 10 nanti kasihan yang itu. Ya, tadinya 100 macam ujian, tapi saya persingkat jadi 4 ujian aja. Ya, yang pertama, dalam hidup ini ada yang disebut ujian masalah. Apa saudara? Masalah. Pertanyaannya, apa sih yang bisa dilakukan masalah dalam hidup kita? Banyak aja. Masalah bisa membuat orang yang tadinya bersukacita jadi, betul? Mengapa banyak orang Kristen menjadi mundur ketika ujian masalah datang? Kenapa Tante Wawa? Kenapa kalau orang ada masalah rata-rata mundur? Rata-rata, tapi nggak ada juga yang maju. Kenapa? Coba 2 Raja-Raja 6 ayat 33. Ini yang bisa dilakukan masalah dalam hidup saya dan saudara. Makanya hati-hati, persiapkan. Ya, sebelum masalah itu datang, saudara sudah siap. 2 Raja-Raja 6 ayat 33. 2 Raja-Raja 6 ayat 33. Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja menghadapkan dia. Berkatalah raja kepadanya, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Ini raja ini menghadapi situasi negaranya, kerajaannya kelaparan. Sampai ada anak yang mau dimakan sama ibunya. Saudara bacalah sebelum-sebelumnya, ya. Ini kisah yang terjadi karena itu. Jadi raja ini bilang gini, ngapain saya percaya sama Tuhan? Orang Tuhan malapetaka ini, kemiskinan ini, kelaparan ini dari Tuhan. Kenapa saya berharap lagi kepada Tuhan? Sampai di titik itu. Ya, orang kalau ada masalah biasanya akan menyerang yang pertama iman, betul? Pelayan Tuhan dapat masalah begini, gitu kan? Misalnya muncul pertanyaan, saya kan sudah melayani Tuhan 30 tahun Tuhan, kenapa? Nah itu, betul? Saya lagi rajin-rajinnya ibadat Tuhan, mengapa? Nah, kalau masalah datang, hal dasar yang paling yang diserang adalah iman saya dan saudara. Yang kedua, masalah akan mempertanyakan keberadaan Tuhan. Katanya Tuhan hebat, kok Tuhan gak tolong saya? Katanya Tuhan itu dokter di atas segala dokter, kok Tuhan gak sembuhin suami saya? Betul? Itu yang bisa dilakukan masalah sama saya dan saudara. Itu terus ada pertanyaan, mengapa Tuhan? Percuma saya melayani, percuma saya berharap sama Tuhan, masalah saya gak selesai-selesai. Betul kan? Saudara kalau lagi ngadepin masalah gitu kan, muncul dalam hati, saya sudah kasih yang terbaik buat Tuhan, kenapa masalah ini datang? Nah, kan? Itu yang akan saudara pertanyakan. Hati-hati saudara, ya. Yang diserang itu iman kita, percaya kita sama Tuhan. Ketika masalah datang dan masalah itu gak selesai-selesai, saudara lambat laun akan mempertanyakan Tuhan. Pasti.
kalau saudara tidak punya ketahanan rohani yang kuat. Dan keberadaan Tuhan akan dipertanyakan. Katanya Tuhan hebat, katanya Tuhan itu maha besar. Kok masalah saya nggak selesai-selesai? Kok malah tambah punya? Hati. Ya, kuncinya apa aja? Saya kasih kuncinya. Jaga. Ketika pertanyaan datang, hati ini harus dijaga. Hati, ya, punya 2 pintu gerbang. Apa aja, Pak Cik? Mana saya tahu? Hati saudara dan saya punya 2 pintu gerbang. Kayak gereja ini, ada berapa pintu? 1, 2, 3. Hati saya dan saudara punya 2 pintu gerbang. Yang pertama apa? Ada yang tahu? Yang kedua, itu pintu gerbang hati. Hati-hati dengan apa yang saudara dengar. Hati-hati dengan apa yang saudara lihat. Amin. Jadi hati punya 2 pintu gerbang. Telinga, mata. Ini berpengaruh pada hati. Anak muda yang sering lihat khotbah rohani itu masuk kan lewat mata dan telinga. Lama-lama kalian kalau sering nonton khotbah, iman tumbuh. Karena iman timbul dari pendengaran. Ya, hati-hati dengan. Jadi saudara harus punya tombol on off. Tahu tombol on off? Cetek. Tuh kayak itu. Ada waktunya menghidupkan, ada waktunya ada waktunya saudara buka telinga dan mata saudara. Ada waktunya saudara tutup telinga dan mata ini. Nah, gimana Kak? Saudara harus punya kepekaan terhadap apapun yang saudara dengar dan saudara lihat. Contoh, kalau ibu-ibu arisan, Bu Fitri, tahu nggak? Apa? Ya kan? Ibu-ibu kalau udah ketemu kayak pemain sinetron. Tahu nggak? Kamu tuh diomongin di grup sebelah. Tahu nggak? Kalau gosip itu bisa menyakiti saya dan saudara. Ngerti kan? Tahu kan? Kalau berita negatif bisa menyakiti hati kita. Tapi apa responnya? Siapa? Betul? Kita kalau dengar kayak gitu bukannya ya udahlah, biar Tuhan berkati orang yang rohani banget kalau kayak gitu. Ya. Kita kalau dengar, Jem, tahu nggak? Kamu tuh dijelek-jelekin di grup sebelah. Kalau kita ngerti, kita akan ngomongin, ya saudara, udah nggak usah dibutuhin, biar Tuhan berkati yang ngomongin saya. Itu yang benar. Tapi kebanyakan ibu-ibu kalau digituin, Jem, tahu nggak kamu diomongin? Siapa yang ngomongin? Ngomongin apa aja? Terus apa aja? Betul? Tahu nggak kalau itu bikin sakit hati? Tapi tetap kita buka telinga, kita buka mata untuk memasukkan berita negatif. Tahu kalau itu menyakitkan? Tahu. Siapa sih yang nggak tahu? Ibu-ibu pasti tahu. Kalau gosip itu yang negatif menyakitkan. Tapi respon kita sering gimana? Apa lagi? Ngomong apa lagi? Si itu ngomong apa lagi tentang saya? Apa lagi? Coba semua diceritain. Saya pengen dengar. Habis dengar cerita itu gimana? Apakah saya dikuatkan? Benar? Sakit hati. Makanya pintar-pintar mematikan tombol on off telinga dan mata. Amin. Hati-hati dengan apa yang kita tonton. Saudara kalau nonton berita negatif, pembunuhan terus harian, saudara bisa bunuh orang loh. Ya kan? Saudara misalnya nonton terus berita negatif, kecelakaan, pembunuhan, itu saudara akan parno. Kemana-mana takut. Betul? Hati-hati.
semua berita yang bukan berasal dari Tuhan. Itu caranya menjaga hati, punya tombol on off. Amin. Ya, kalau kita dengar yang buruk terus, yang negatif terus, kita bisa goyah loh. Apa iya saya begini? Apa iya? Betul? Kepercayaan diri kita mulai pudar. Padahal saya dan saudara lebih dari pemenang. Engkau berharga di mata Tuhan. Ketika dengar berita negatif tentang kita akan mulai gini, apa iya? Iya ya, saya memang gak bisa apa-apa. Iya, saya banyak dosa. Iya. Nah, mulai diserang iman saya dan saudara. Itu yang pertama. Apa yang pertama tadi? Jenis ujian. Yang kedua, ada yang jenis ujian aniaya. Apa masih ada banyak sekarang aniaya? Masih. Mungkin zaman dulu benar-benar literally dianiaya. Ya. Yang pertama murid-murid Yesus, mereka mengalami aniaya. Ada yang dimasukin ke penggorengan panas loh. Ada abis itu digulingin di pasir, kulitnya dikuliti, ya kan? Saudara baca kematian murid-murid Yesus, coba baca. Itu semua mengerikan. Mereka mengalami aniaya secara fisik. Mungkin zaman sekarang tidak, nggak semua. Maksudnya zaman sekarang itu sudah mulai berkurang hal seperti itu, tapi masih ada. Karena ikut Yesus, dianiaya secara fisik masih ada, ya, masih ada. Nah, kalau zaman dulu mungkin benar-benar dianiaya. Kalau zaman sekarang bentuk aniaya bagi orang Kristen itu biasanya bukan dalam bentuk fisik, walaupun masih ada ya. Biasanya aniaya dalam bentuk pembulian. Anak-anak muda pernah dibully di sekolah? Nggak pernah. Oh puji Tuhan, dulu saya dibilang ini, anak ustaz, gitu loh. Karena mereka tahu saya anak pendeta. Awalnya sakit hati, lama-lama biasa. Betul? Biasanya kita dibully karena kita minoritas, ya. Atau mungkin biasanya pembulian itu kita mungkin diperlakukan tidak adil di tempat kerja. Karena kita orang Kristen, karena kita pengikut Kristus, kita susah naik jabatan. Banyak yang mengalami itu, ya. Selalu dihambat, selalu dibatasi. Ada, itu jenis aniaya seperti itu. Dibully, diperlakukan tidak adil. Kalau mungkin anak-anak sekolah misalnya kalian punya prinsip, saya nggak mau nyontek, saya mau jujur, nggak masalah mungkin bagi teman-temannya. Tapi yang masalah apa? Enggak ngasih contoh. Itu yang masalah, betul? Kalian pernah nggak dikasih contekan terus dikucilkan, ya? Kayak gitu kan? Kita misalnya nggak mau ngasih contekan, kita dibully, dikucilkan, kamu sok suci, kamu sok pintar, padahal bodoh. Ya, nah itu biasanya aniayanya dalam bentuk itu, ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara dalam bekerja seringkali kita diperlakukan tidak adil, tidak masalah. Nah, kalau kita dianiaya, difitnah, dibully, biasanya kita melakukan apa? Bu Fitri. Oh, sudah rohani banget ibu ya. Ya, Pak Denny, kalau difitnah orang, dijelek-jelekin orang, biasanya, saya ngomong biasanya, jangan sok rohani dulu. Biasanya kita melakukan apa? Oh, aku hantam. Ya kan Pak Jimmy? Pak Jimmy difitnah, nggak melakukan tapi diomongin melakukan ini. Biasanya gimana? Hai aja dulu, nggak tahu. Makan yuk. Ya, biasanya gitu kan. Apalagi dalam muda. Ya Om Hari dulu pernah gitu. Om Hari senyum-senyum loh. Nah, tapi firman Tuhan bilang itu berbeda loh. Ya, saudara, kadang-kadang ada prinsip dunia yang bertolak belakang dengan firman Tuhan. Ya. Dunia bilang gini,
Manusia itu kadang-kadang di atas, betul? Benar kan itu kan? Kadang-kadang di bawah. Tapi firman Tuhan bilang apa? Anak Tuhan akan semakin naik, bukan tidak turun. Kita akan menjadi kepala, bukan bertolak belakang nggak sama prinsip dunia? Bertolak belakang. Kalau dunia bilang manusia itu kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah, betul? Atau gini, dunia bilang kalau kita jujur kita hancur. Ya, makanya sedikit-sedikit aja bohong, sedikit-sedikit. Tapi firman Tuhan bilang orang jujur langkah kakinya akan semakin kuat. Nah, apa kata firman Tuhan tentang aniaya, fitnah dan teman-temannya? Matius 5 ayat 11 sampai 12. Sisita tolong bacakan buat kita semua. Matius 5 ayat 11 sampai 12. Matius 5 ayat 11 sampai 12. Iya. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upamu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ayat 11 ya, munculin. Makasih. Ini kata firman, kalau saya dan saudara dianiaya, difitnah. Ya, pada ini ya. Yang tadi tolong itu masa lalu. Ya, baku hantam, baku apa lagi? Ya, Pak Jimmy, itu yang tadi itu yang itu masa lalu. Firman Tuhan bilang apa? Jadi kalau saudara difitnah bilangnya apa? Saya berbahagia. Susah banget kejer. Ya. Kalau saudara dicela, dianiaya bilangnya apa? Saya berbahagia. Mungkin saudara ngomongnya sambil nangis. Kenapa? Sebenarnya pengen nonjok. Betul? Tapi ini firman Tuhan, bukan karena saya. Bukan Jen 5 ayat 11, bukan. Ini Matius 5 ayat 11, Yesus sendiri yang ngomong. Ibu Lisa, kalau Ibu Lisa difitnah bilang apa? Amin. Pak Jimmy, kalau Pak Jimmy difitnah orang, difitnah nasabah, bilangnya apa? Oh amin. Dia belum mau, dia tahu kapasitas dirinya belum bisa ngomong berbahagia. Ya nggak apa-apa. Amin aja udah cukup kok. Ya. Ya, Tante Ian, kalau diomong-omongin orang, bilangnya apa? Mengurangi dosa saya. Wow, emang ada ayatnya mengurangi dosa? Di mana Tante? Bertahap, terjemahan lainnya bilang diberkati. Amin, benar. Mengurangi dosa kita ke yang fitnah kita. Oh, benar. Ya, jadi mulai sekarang anak-anak muda kalau difitnah di sekolah bilangnya apa? Ya. Bilangnya apa? Mana ada amennya? Kamu jangan bikin anak sendiri dong. Ini anak buahnya Pak Jimmy jangan-jangan. Oh ya, Pak Om Ferry kan sudah mendelegasikan sama Pak Jimmy. Benar, nanti dia Mister Amen di gereja ini. Amin Om. Om dari apa Om? Om Erwin. Ya, jadi saudara mulai hari ini pas yang ipar kalau difitnah bilangnya apa Pak? Oh, belum ada yang bisa ngomong berbahagia. Ini tantangan buat saya dan saudara. Bisa nggak saudara kalau difitnah orang? Aku berbahagia. Pas yang apa kalau difitnah nasabah gimana Pak jawabannya? Oh, makasih sama-sama. Aduh, kalau dunia hidupnya kayak gini, gak ada yang berantem dong, bener. Saudara difitnah, makasih. Revi misalnya fitnah kajian, makasih kajian Tuhan Yesus memberkati. Benar-benar dunia akan hidup dengan aman, tentram ya, Bi. Itu kenapa itu jejaknya, Bi? Bibi difitnah aja. Jadi dia bilang, amin. Ya, mulai sekarang kalau saudara difitnah, dianiaya, dicela, Ciloni jawabannya apa? Amin. Wah, baru Ciloni yang berani ngomong gitu, ya. Percaya kalau Ciloni bisa gitu?
percaya. Kalau Pak Jimmy belum percaya kan? Apalagi Pak Dewi. Belajar sedikit-sedikit aja ya, dari amen ke berbahagia ya. Makasih ya, itu pacarnya bener ya Pak. Kalau ada yang fitnah Bapak bilang terima kasih kembali. Yang ketiga tadi apa? Masalah jenis ujian. Yang kedua aniaya. Ini yang ketiga. Ini lebih seru. Go ada ini ketawa. Goda hati-hati. 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 2. Ampun ya. 1 Yohanes 2 ayat 16. Awas, ada yang lihat ke bayi kembar? 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu apa Mas Arianto? Keinginan. Apalagi Pak Jimmy? Keinginan mata. Apalagi batu bara? Lagi konsentrasi atas deh. Keangkuhan. Semuanya itu bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari keinginan daging kayak gini. Siapa mau dikasih contoh? Misalnya Johan udah lama gak gitu. Johan udah punya istri Johan? Ya 1. Keinginan daging ya, pengen nambah lagi jadi 2. Udah 2, pengen nambah lagi jadi 3. Istri 1, istri 2 ketemu. Perang dunia ke itu keinginan jadi. Pak Jimmy mau nambah lagi? Pendamping Ibu Kartini? Bapak tidur di luar mulai detik itu ya. Mas Arianto masih mau nambah? Makasih. Ya, itu keinginan daging loh. Saudara udah punya suami 1, punya istri 1, pengen nambah lagi. Itu keinginan daging, bukan dari Bapa di surga. Ditolak dalam nama ya, Pak Denny. Kalau ada yang beli mie ayam mulai genit, tolak dalam nama syuk. Cukup tuh 1 aja nggak bisa habis kan, tambah gede Pak. Ya, saudara diberkati loh, punya istri-istri yang luar biasa diberkati. Wah, susah cari kayak gitu. Unlimited edition, cuma keluar sekali. Limited edition. Ibu Fitri mau cari yang limited edition lagi? Boleh. Udah berapa bulan sih? Ketawanya udah mulai cerah gitu ya. Kalau Tuhan kasih, nggak masalah, yang penting pacarnya cari Indo. Jangan cuma cari motor aja. Motor saya saudara ditawar. Ini dijual nggak? Dijual. Iya, lihat motor pokoknya ditawar sama pasangan. Hati-hati ya. Saudara yang punya motor hati-hati. Saudara yang gentengnya bocor hati-hati. Ya, kalau kita dari Mas Arianto itu bisnisnya tuh kenceng. Ya Mas Arianto udah pakai asbes ya. Nah itu ya, jangan salahkan iblis. Oh saya punya 5 istri, salah iblis katanya. Bukan. Kata iblis, saya udah nikah sama istri-istri kamu tuh saya ya. Bukan salah iblis, itu keinginan dan keinginan mata. Keinginan daging itu kayak gitu. Udah punya istri 1, pengen nambah. Yang lain contohnya, kita masih naik sepeda misalnya. Ya, Bu Lisa misalnya masih naik sepeda. Cerita dari mana Bu Lisa naik sepeda? Punya tetangga beli motor baru, belinya di Pasar Yanto. Ya, ada keinginan daging untuk beli, tapi nggak punya ges. Kalau orang kota apa? Gesek kartu seret. Saking seretnya jadi seret. Gak bisa Mbak. Keinginan daging.
golnya mobil gitu. Tapi saudara kalau masih dipercayakan sepeda, motor, dia tetangga beli mobil baru, bilang apa? Terima kasih Tuhan. Amin. Saya ini si merah itu mobil terbaik di dunia. Jangan suruh ganti yang asbes ya Mas Saudara. Ganti merah pakai asbes ya, bapak sendiri yang itu ya. Jangan ya. Nggak cukup beli motor pinjam sana, pinjam sini, pinjol, penjol apa, lama-lama benjol. Hati-hati keinginan daging loh, itu daging loh, ya hati-hati. Bersyukur sama apa yang ada. Saudara dikasih motor sama Tuhan, kalau 10 tahun motor itu bersyukur. Ya Pak Jimmy ya, Pak Jimmy lagi, saya mau Pak Jimmy cuma ada itu dua-duanya yang masih aktif. Sama Pak Denny, Pak Batubara, Om Sianipar, Om Bangkit, dan Bapak Yanto. Siapa lagi? Om Hari, Om Iin, bapak-bapak di sini luar biasa. Bapak Johan, istrinya cukup. Lihat tetangga punya apapun, bilang terima kasih. Ya, keinginan mata ini ibu-ibu yang tahu. Ibu-ibu kalau belanja suka bawa daftar belanjaan nggak? Dicatat ya. Di rumah sehingga dicatat. Ya, ibu-ibu kalau ke mall, supermarket, ibu Ella suka dicatat nggak? Beli ini sampo, beli ini. Pas di supermarket, lorong pertama, lihat. Tapi ada yang menggelitik di hati, ambil. Lorong kedua, bagus ya, padahal nggak ada di daftar belanjaan, ambil. Lorong ketiga, ini kayaknya warnanya bagus deh, cocok di kamar saya, ambil. Sampai di rumah dicocokin tuh antara daftar belanjaan sama yang bukan di luar daftar. Biasanya banyak yang di luar. Nah, itu keinginan colok matanya kalau suka kayak gitu ya. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Saudara kalau tahu bedanya, hidup ini enak loh. Ya kan? Ya. Godaan terhadap lawan jenis. Nah, ini hati-hati ya. Biasanya menyerang kaum pria. Ya, kaum pria. Kaum pria itu rentan dengan godaan terhadap lawan. Jangan pura-pura gak dengar Pak Serianto. Ya. Bu Alif, tadi janji Pak Serianto. Pak Serianto kalau difitnah, dianiaya, dicela, bilang apa Pak Serianto? Ya, Bu Alif jadi saksi hidup. Kalau suaminya difitnah, dicela, dia harus bilang terima kasih. Bagian istrinya yang mojok tadi. Ya, hati-hati godaan terhadap lawan jenis. Ya, ini bisa datang kapan saja, menyerang siapapun, walaupun dia hamba Tuhan, pendeta, majelis gereja, tukang beca, tukang pecel, bisa diserang. Ya, nggak usah difoto aku. Ya, hati-hati. Pak Serianto kalau ada nasabah genit, serahkan sama Ibu Ayu. Benar, saya bilang gini, benar. Ya, Pak Jimmy, kalau mau nagih, Bapak disuruh masuk ke kamar, jangan mau. Benar, saya bilang jangan mau. Biarin orang itu nggak bayar, biarin. Benar, saya bilang ini karena, loh, misalnya permisi, ya Pak masuk aja saya di kamar. Oh, jangan mau Pak, langsung gas cari nasabah yang lain. Jangan mau itu. Saya serius loh saudara, jangan buka celah terhadap lamaran seperti ini. Ya, jangan buka celah. Pastor Yogico, Pak Polisi Oke, Pastor pendeta di Korea Selatan sekarang udah meninggal. Dia kalau kemana aja, ya, pastor ya pendeta hamba Tuhan. Dia kalau kemana aja, pasti dia ditemenin kalau nggak istrinya, kalau nggak anaknya, kalau nggak asistennya. Kemanapun dia pergi, dia nggak berjalan hati-hati. Karena pernah
Ketika dia masuk ke sebuah kamar hotel, tahu-tahu di dalam kamar itu udah ada ceweknya, saudara. Ya, karena jadi dari situ dia belajar kalau mau masuk ruangan kamar apapun, asistennya suruh periksa. Ada cewek nggak? Ini godaan gitu, godaan. Ya, hati. Ini berlaku juga dengan bapak-bapak yang lain ya. Bapak-bapak, hati-hati, jangan buka celah untuk masalah begini. Belajar kepada Yusuf. Apa Yusuf? Lari. Ya Pak Jimmy ya. Permisi. Masuk aja Pak, saya ada di kamar. Nah, itu langsung gas aja, nggak apa-apa, orang itu nggak bayar, nggak apa-apa. Rugi misalnya 50.000, 100.000, asal jiwa bapak selamat. Apa kamu? Ya, hati-hati. Pak Denny, kalau ada yang beli mie ayam mulai genit, ya biar aja dia menjalani kolek kelima. Mulai genit, kasih sama Bu Ella, ya. Gak apa-apa. Bilang 1-2 langganan gak apa-apa. Yang penting keluarga saudara, rumah tangga saudara selamat. Belum waktunya nyanyi saya. Ada Pak Polisi. Hati-hati ya, hati-hati ya, keangkuhan hidup. Saudara biasanya naik sepeda. Kalau ke gereja, shalom. Naik sepeda ya? Naik motor masih shalom. Shalom Tasya. Udah naik mobil. Udah naik mobil, tasnya tas MS. Itu AC-nya tolong turunin dulu, ganti sama yang baru. Ya, keangkuhan hidup. Misalnya Ibu Fitri gak disalahin sama yang terima tamu, misalnya ada terima tamu, marah. Keangkuhan hidup. Hati. Saudara mungkin waktu naik sepeda masih rajin ke gereja, masih salaman sama semua. Tapi ketika sudah naik mobil, hati. Salamannya begitu. Ya, hati-hati dengan keangkuhan hidup. Karena bisa menyerang siapa saja. Kalau nggak disalamin di gereja, buntung. Kalau nggak disapa sama Bapak Ibu Kepala, ngambek. Ada yang begitu di sini? Enggak ya. Di sini dewasa semua. Nggak disenyumin tukang parkir, marah. Ada? Keangkuhan hidup ya. 1 Korintus 12. Nah, ini yang terakhir, yang keempat. Masalah, aniaya, apa yang tadi ketiga? Godaan. Hati-hati ya. Bapak ibu juga hati-hati. Kalau ada mantan WA, langsung blokir. Langsung jangan udah gantung ya, udah jelek. Jangan, langsung diblokir. Ya, diwalin. Nah, dulu. 1 Korintus 10 ayat 12. Ini hati-hati nih ya. Ujian keempat. Godaan hidup namanya. Sebab itu siapa menyangka bahwa ia teguh berdiri, sombong ya. Hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Jenis ujian yang keempat ini biasanya tidak disadari. Apa saudara? Kesukses. Hati-hati dengan kesuksesan. Ya. Kesuksesan. Kalau tadi kita bilang masalah, aniaya, godaan, itu bisa bikin iman kita jatuh. Nanti aja dengan keempat ini. Kalau saudara sudah sukses, saudara diberkati, hati-hati, ini adalah salah satu bentuk jenis ujian. Hati-hati. Ingat peristiwa Daud? Ingat peristiwa Daud? Saudara ingat peristiwa Daud? Daud tiap perang menang. Tapi satu hari ketika dia jalan-jalan di soto istana, lihat cewek yang sedang
Saudara dengar firman sambil lihat drama. Ya, ini Daud sedang jalan-jalan di Sodom di sana. Nah, pas dia buka, nih gini nih, buka ada Bathsheba. Sedang apa? Di firman Tuhan katakan mandi. Disitulah Daud jatuh di dalam. Hati-hati loh dengan kesuksesan, kenyamanan, ya. Pada ini kalau sudah mulai diberkati itu hati-hati Pak, ya. Hati-hati betul. Saya kasih tahu. Kalau Pak Yanto mungkin sudah melewatinya ya Pak ya. Sudah melewati Pak. Kesuksesan itu bisa bikin orang jatuh, bisa bikin sombong, bisa bikin mulai merasa nggak perlu Tuhan. Hati-hati loh di situ ya. Bisa merasa saya bisa. Nah, itu hati kayak Daud. Ketika dia perang dia menang terus. Tapi ketika ada peperangan lihat cewek mandi kalah. Hati. Zona nyaman hati-hati. Dah, oh yes. Jadi lagi Pak. Saya terbiasa dengan bawa firman seperti ini. Ya, ini memacu saya untuk main drama. Ya, peristiwa Daud nyaman, diberkati, saudara banyak duit, mobilnya baru. Ya, hati-hati loh. Itu bisa bikin saudara sombong, merasa nggak perlu Tuhan, merasa semua bisa diatur oleh saudara. Hati. Tadi saya bilang ada berapa? 4 ujian. Masalah, aniaya, godaan. Kayaknya Pak Jimmy paling ingat yang 3. Godaan. Yang keempat apa? Kesuk. Hati-hati dengan jenis ujian ini, ya. 4 ujian. Tapi pada hari ini, kalau ujian datang, saudara sudah siap ya. Saudara jangan mempertanyakan, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Enggak, jangan. Karena itu selesaikan ujian dengan baik. Ya, biar enggak, ya. Saudara kalau Tuhan izinkan dikasih ujian, kayak anak sekolah, jangan meninggalkan kertas ujian, kerjain satu-satu. Godaan kan, ya Pak Jimmy? Kalau ada godaan, nah itu ujian Pak, ya. Yang lagi itu ini itu, nah itu ujian, selesaikan. Kabur ke apa ke, selesaikan satu sampai selesai, sampai saudara lulus ujian naik. Amin. Amin. Saya punya pemain musik, saya sudah tidak konsentrasi. Ya, ujian demi ujian Tuhan akan angkat kita lebih lagi. Level iman kita akan semakin naik. Dan pagi hari ini ketika ujian datang, saudara akan berkata, aku baik-baik. Ayo berdiri. Mari kita lewati ujian kita masing-masing. Sakit penyakit kah? Masalah keluarga kah? Masalah ekonomi? Selesaiin aja. Bertahan sampai akhir. Maka saya dan saudara yang selamat, ya. Selesaikan setiap ujian demi ujian, baik itu masalah, aniaya, apapun itu, godaan, kesuksesan saudara, selesaikan sampai akhir. Mari bangkit berdiri. Katakan dengan iman ujian ini, saudara. Saudara yang sayang akan selalu baik-baik saja bersama Tuhan. Amin. Amin.
Tuhan, bersama Engkau aku pasti baik-baik saja. Karena ada sumber kekuatan yang selalu siap menolong saya dan saudara. Pagi hari ini, ujian apapun yang saya saudara lewati, jangan menyerah, bertahan sampai akhir saudara. Walaupun engkau tertatih-tatih dalam menata hidup ini, engkau mungkin berteriak dengan segala keterbatasan kita sebagai manusia. Engkau tidak mampu melewati masalah ini, ujian ini, godaan ini, bahkan kesuksesan yang kita alami seringkali membuat kita jatuh dan jauh daripada Tuhan. Tetapi pagi hari ini kita mau kembali kepada sumber kekuatan. Katakan dengan iman, aku baik-baik saja, karena aku akan bertahan sampai pada kesudahannya. Maka aku akan diselamatkan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur masih diberikan kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, langkah kami ke depan penuh dengan ujian. Jalan kami ke depan mungkin tidak rata. Banyak masalah, banyak cobaan, banyak godaan, banyak tantangan Tuhan. Tapi bersama Yesus, kami berani berkata dengan iman pagi hari ini, kami pasti akan selalu baik-baik saja. Karena bersama Yesus kami melakukan perkara yang besar. Tantangan kisah kami lewati, sakit penyakit akan disembuhkan di dalam nama Yesus. Dan seluruh persoalan kami, masalah kami, bahkan ujian kehidupan kami akan kami selesaikan satu persatu bersama Yesus. Karena di dalam Tuhan ada kekuatan, ada kemenangan. Kami lebih dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya mengucap syukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Teraikan, tanamkan dalam hati dan pikiran kami. Kami terima dengan iman, dengan penuh ucapan syukur. Kita semua yang percaya dan beriman katakan amin. Waktu selanjutnya. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang kedua. Kita akan ujian tiada kesudahan.
dalam yang ulang tahun di minggu ini. Ya, si Cinta Novalia dengan si Santi Noviani. Ya, selamat ulang tahun. Yang bersama ulang tahun, Tuhan memberkati dengan panjang umur dan kesehatan. Doakan untuk acara kita Family Gathering pada tanggal 7-8 Desember di Lembang, ya. Semuanya didoakan masuk dalam pokok-pokok doa kita masing-masing supaya kita diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, bahkan dapat berkat dari Family Gathering, ya. Doakan itu bahasa Indonesia, Kota Indramai, Kota Haudit, jemaat yang sakit, jemaat yang tidak hadir hari ini, Bapak Ibu Gembala, serta Bapak Pastori. Laporan keuangan gereja kita untuk sekolah minggu ada kas 748.000, untuk kas pemuda ada 819.000, kas diakonia ada 332.000, pembangunan 76.000, untuk kas Natal 926.000, kas wanita ada 1.741.000 dan dana Lazarus 12.320.000. Yang mau nabung silakan ke Gustina, dana Lazarus silakan ke Cioni. Untuk Family Gathering diusahakan lunas, ya, dalam minggu ini dan terakhir minggu depannya, saudara-saudara, ya. Terus lanjut habis ya, saya serahkan pengumuman berikutnya pada Ibu Gembala. Ya, baik. Shalom Bapak Ibu jemaat. Ini kita sebentar lagi sekitar 3 minggu lagi, ya, kita sudah akan mengikuti Family Gathering yang akan dilaksanakan tanggal 7-8 Desember. Untuk pembayaran kaos yang belum harap diselesaikan. Untuk pembayaran dan kaosnya itu yang belum ngambil tolong diambil, dan yang di list yang misalnya belum terdaftar tapi mau daftar lagi loh, mau pesan, tolong masih bisa ya, tapi jangan mendadak ya, minggu ini untuk dipesan. Jadi kan itu ada list siapa ada yang sudah dipesan. Tolong kalau misalnya ada anggota keluarganya yang belum terpesan, kalau mau dipesan di minggu ini, karena beberapa kemarin ada yang kelewatan ya juga. Nah, yang kedua untuk biaya hotel di Family Gathering. Jadi biaya hotel Family Gathering yang untuk isi 4 orang itu per orangnya normal ya 225.000. Untuk yang isi 3 orang 235.000. Untuk yang isi 2 orang 265.000. Jadi 225, 235, 265, dan yang isi 5 orang tetap sama ya 225.000 seperti itu. Family Gathering ini biaya hotel tadi 225.000 itu akan mengcover biaya kamar. Itu bukan kamar ya, tapi per pax. Karena nanti dalam paxnya itu tiap orang akan mendapatkan 1 bed. Kalau misalnya yang berpasangan bisa dapat twin bed atau king bed ya. Tapi kalau yang berempat nanti jangan khawatir, setiap orang dapat bednya masing-masing. Dapat sarapan dan dapat makan malam yang akan dikasih di malam ibadah Natal kita di tanggal 7 Desember. Jadi itu Family Gathering untuk tadi ya, hotel, makan pagi dan makan malam yang di tanggal 7 Desember. Sedangkan untuk yang kayak kita nanti Family Gathering kan akan ada acara ke floating market. Terus sebelum berangkat nanti akan diberikan makan dan snack ya, sebelum berangkat di tanggal 7 itu sebelum berangkat setiap orang akan diberikan snack dan makan siang karena kan waktunya sudah mepet sekitar jam 12. Terus besok paginya besok tanggal 8 Desembernya sebelum floating market itu akan diberikan makan siang juga. Dan masuk floating marketnya itu nanti diambil dari janji iman Natal seperti itu, dan biaya sewa mobil untuk jemaat-jemaat yang belum bisa ngeluarin mobilnya itu nanti kita cover lewat janji iman juga. Jadi janji iman itu untuk di tanggal 7, 8, 25, 31 dan tanggal 1 ya. Yang kata masalahnya seperti itu. Ini yang udah lalu ya. Jadi kalau kemarin itu 17.550
50.000 dengan kebutuhan kamarnya 21 itu dengan simulasi kemarin ya. Tapi kalau yang sekarang yang kita mau pesen itu ada 22 kamar ya, karena yang sekarang kita mau pesen 22 kamar karena nanti kita akan ada sopir juga yang mau kita sewa. Itu nggak mungkin kita nggak kasih penginapan ya, sekalian perpexnya juga cuma 225 itu, jadi nanti bisa digabung sama doni seperti itu. Untuk hotelnya ya, hotelnya cukup baik ya fasilitasnya, tapi kalau misalnya manajemennya ya jangan bandingkan dengan manajemen Astor, Sarika. Tapi kalau hotelnya ya cukup baik untuk daerah kawasan Lembang, kalau juga kawasan Lembang, karena kalau Bandung beda ya, kalau kota manajemennya berbeda. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu yang risih bawa, lebih baik bawa peralatan mandi masing-masing seperti handuk ya, terus spray kalau misalnya risih dengan yang punya hotel punya spray sama ventilator karena di sana dingin atau dimut seperti itu. Jadi kalau misalnya yang saya sarankan seperti itu, sama ini ya paling keset ya dia yang bawa, karena biasanya kan di sana kan lembab ya, jadi kita kalau kamar mandi dikit udah banyak kesetnya. Jadi kalau bawa keset atau baju kotor kita bisa dipakai ya. Kalau saya di rumah gitu, jadi saya kan ya itu aja sih yang mau saya tambahkan. Minggu depan kemungkinan kami juga panitia Natal akan melakukan survei lagi, karena tadinya awalnya kami mau ikut di sana di duluan ya, tapi kita timbang-timbang biaya hotelnya itu 400.000 dan kemudian kami akan ngambil 2 kamar, jadi 800.000 belum biaya makan di sana dan lain-lain. Jadi kita kurangi, besok kami mau berangkat ke minggu depan, jadi kami bisa pesan-pesan untuk makan siangnya di sana, sama untuk makan malamnya itu kan ada snack-snack yang akan diberikan juga, karena di sana kan makin lama makin dingin, kita makin lapar ya. Walaupun udah ada makan malam, tapi kita berikan snack supaya jangan sampai masuk angin gitu. Itu aja ya, Bu. Ya, itu aja sih dari saya selaku panitia Natal. Semoga kita dalam keadaan sehat dan semuanya bisa ikut ya. Jadi dari sekarang dipersiapkan. Jadi misalnya yang dingin pakai sarung tangan, bawa sarung tangan, bawa sarung kaki gitu ya, bawa baju hangat, disiapkan obat-obat pribadi. Karena misalnya saya sukanya toleransi cap, sido muncul, ada yang sukanya bejo, beda-beda kan. Jadi siapin aja obat-obat pribadi, baju hangat. Misalnya ada yang kayak anak saya nggak bisa tidur nggak bawa bantalnya sendiri, bawa bantal. Ya gitulah, macam-macam. Keser kaki itu penting, karena waktu saya kan di sana keser kaki itu sebenarnya udah basah, jadi dari kamar mandi keluar kamar itu nggak enak, dingin gitu lah. Jadi enakan bawa keser kaki sendiri, cuma 5.000. Kalau saudara nggak bawa dan saya lebih. Ya gitu aja ya. Setelah di sini berkat kita ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Nggak ada? Oke, udah cuci? Dan sekarang maksudnya mari jangan lupa bayar. Mari kita bagi diri. Selamat untukmu selalu. Baik.
melindungi kami. Pemeliharaan-Mu nyata dalam kehidupan kami, dan kami akan baik-baik saja karena ada Tuhan menyertai hidup kami. Tuhan, buatlah kami seperti pribadi-pribadi seorang murid yang mau mendengar dan melakukan akan firman Tuhan. Tuhan juga memberkati jemaat-jemaat-Mu yang sudah datang beribadah hari ini dengan segala masalah dan problema yang mereka hadapi. Tuhan menolong mereka, Tuhan memberkati mereka yang bepergian. Tuhan, Engkau juga beserta, jaga lindungi mereka di perjalanan, dan sampaikan mereka di rumah di Haulis kembali dengan selamat. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang sakit. Tuhan, jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Pengobatan-pengobatan yang sedang dilakukan, Tuhan Yesus, Engkau tolong semuanya itu boleh mendatangkan kesehatan dan kesembuhan. Kami berdoa untuk mana Tuhan pasca operasi katarak Tuhan bagi Engkau juga menyembuhkan dan memberkati opung kami ini, untuk opung Purba, untuk Bapak Omri Tuhan, untuk opung Hau Tuhan, bahkan untuk semua kami yang sakit hari ini, kami menerima kesembuhan yang daripada Tuhan. Tuhan juga memberkati acara family gathering kami Tuhan. Secara keterbatasan kami tidak mampu, tetapi Tuhan Allah yang sanggup melakukan jauh lebih dari apa yang kami pikirkan, lebih dari apa yang kami kerjakan, karena Engkau Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Tuhan, kami memberkati juga Tuhan, untuk Tuhan Yesus kami undang Ibu Sinta untuk maju ke depan. Hamba-hamba Tuhan dan seluruh jemaat Tuhan akan mendoakan Ibu Sinta yang berulang tahun di minggu ini. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, arahkan tangan berkat-Mu kepada Ibu Sinta. Doakan Ibu Sinta biar dia boleh memperoleh hadiah yang terindah di tahun ini Tuhan. Lebih kekuatan, kesehatan, hikmat, marifat dari surga. Memberkati dia sebagai seorang istri, memberkati dia sebagai pelayan Tuhan, memberkati dia dalam segala hal yang dia butuhkan. Terima kasih dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan Sinta dalam naungan kasih Tuhan, dalam berkat daripada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Dalam nama Yesus, kami doakan untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami doakan presiden, wakil presiden, para menteri yang ada. Kami doakan aparat pemerintahan Tuhan, aparat keamanan Tuhan, dimanapun mereka berada bertugas Tuhan. Biarlah roh takut akan Tuhan menyertai mereka, dan berkat-berkat Allah melimpah atas pemimpin-pemimpin bangsa kami. Berkati kota-kota, desa-desa, berkati pulau-pulau Tuhan. Berkati rumah tangga dari jemaat Tuhan, dari hamba-hamba Tuhan. Gereja-gereja Tuhan dimanapun berdiri Tuhan akan diberkati Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Tuhan Yesus pilkada serentak yang akan dilakukan Tuhan bulan depan Tuhan. Kami bulan ini Tuhan Engkau akan memberkati Tuhan. Semuanya boleh dalam keadaan baik, semua dalam keadaan luar biasa, seturut dengan janji firman-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini angkat tanganmu, angkat tangan kananmu berdoa. Mungkin kau tidak sempat berdoa di rumahmu, ayo berdoa. Apa yang kau doakan hari ini? Angkat tanganmu tinggi-tinggi ke arah surga. Doa, doa, berdoa, berdoa, berdoa. Doakan apapun yang kau doakan pagi ini. Berdoa. Amin. Berdoa di hadapan Tuhan. Kami gak mampu Tuhan. Kami gak mampu. Apa juga Tuhan Yesus kesembuhan berkat dari Tuhan Tuhan. Glory, 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 glory. Berdoa, doakan isi hatimu di hadapan Tuhan. Karena Dialah segalanya dalam kehidupan kita. Mintalah
Usaha kita yang terutama dan paling utama adalah berdoa sebelum kita melakukan segala sesuatu. Karena doa adalah segala-galanya nafas kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Berdoa mohon kekuatan, mohon kekuatan, mohon kemampuan untuk kita bisa melewati semuanya dengan baik-baik saja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. 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 Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Yes. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Yes. Hati kami limpah dengan ucapan syukur dan naikkan doa kami di hadapan. Yes. Glory, glory, Amin. glory, glory. Haleluya. Haleluya. Hallelujah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hallelujah. Hallelujah. Mari angkat kedua tanganmu. Kita menerima doa berkat pada siang hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat dari kasih Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan, dalam kasih Allah Bapa dan Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha.